Halo guys, welcome back to my channel, sama gue Filis. Di video kali ini gue bakal bahas gimana sih caranya kita ngurus SNK yang udah hilang guys. Nah, di sini gue bakal share ke kalian ya gimana caranya, prosedurnya seperti apa untuk ngurus SNK dari awal sampai akhir tanpa menggunakan calo guys. Karena dengan kita mengurus sendiri itu biayanya jauh lebih murah ketimbang kita memakai calo guys. Nah, untuk syarat-syaratnya apa aja, gue bakal bahas di video ini ya. Ada 3 syarat utama yang wajib kita siapin kalau kita mau ngurus SNK hilang guys. Yang pertama, KTP asli ya. Nah, KTP ini banyak banget kalian yang nanya, KTP itu KTP apa bang? KTP-nya tuh KTP yang terdaftar. Jadi bukan KTP kalian, tapi KTP ini adalah KTP yang terdaftar di Samsatnya guys. Oke, misalkan kalau kalian mengurus SNK-nya itu SNK yang ibu kalian, atau misalkan ngurus SNK motornya beli second. Nah, KTP-nya itu adalah KTP yang terdaftar guys, bukan KTP yang kalian punya ya. Oke, jadi jangan salah ya guys ya. KTP yang terdaftar di SNK sesuai dengan namanya. Oke, itu yang pertama KTP asli. Yang kedua BPKB guys ya. Ini BPKB asli. Dan kalau kalian juga banyak yang nanya, bang kalau misalkan si BPKB-nya itu nggak ada gimana? Karena motornya masih dalam cicilan atau mobilnya masih dalam cicilan. Nah, kita harus minta surat dari leasing yang menandakan bahwa memang BPKB-nya itu ada di leasing. Kalian minta suratnya. Jadi surat itu pengganti si BPKB-nya. Itu syarat yang kedua ya. Yang pertama KTP, yang kedua BPKB, dan yang ketiga adalah surat kehilangan dari Polsek guys. Nah, surat kehilangan dari Polsek ini wajib kita buat ya. Jadi untuk prosedurnya, kalian itu datang ke Polsek atau ke Polres terdekat, minta untuk dibuatkan surat kehilangan. Nah, untuk BPKB dan KTP-nya itu dibawa aja, lalu tinggal kita bikin aja. Itu gratis ya guys ya, tidak dipungut biaya sedikit pun. Tinggal kita bilang aja kronologisnya seperti apa, hilangnya di mana, tanggal berapa, jam berapa. Tinggal kita nanti semuanya akan detail ya, ada di surat kehilangan. Setelah kita bikin ya si surat kehilangannya, kita bawa ke 3 dokumen tersebut ke Samsat guys. Setelah kita menuju ke Samsat, kita jangan lupa juga untuk copy ini semua ya guys ya. Ini masing-masing semuanya di copy 1. Oke, KTP-nya 1 kali, surat kehilangannya 1 kali, dan untuk BPKB-nya 1 kali. Oke, nanti karena akan dimintain kopiannya oleh untuk arsip ya. Jadi kita wajib untuk copy. Kalau kalian mau kopi sendiri, nggak kopi di Samsat juga bisa, karena kan kalau misalkan di luar itu pasti biayanya lebih murah. Dan jangan lupa kalian siapin untuk materai 10.000 guys. Kalau misalkan kalian yang mengurus sendiri, KTP kalian sendiri, itu kalian cukup bawa 1 aja materainya. Tapi kalau misalkan kalian ngurus datanya itu, mau ngurusin motornya itu bukan atas nama kalian, walaupun motornya motor kalian nih, tapi si SNK-nya itu bukan atas nama kalian. Nah, kalian wajib ada surat kuasa. Surat kuasa itu berguna saat kalian nanti pindah-pindah loket. Nah, itu kan kalian bakal masukin, terus ngambil lagi berkas, masukin lagi, ngambil berkas. Nah, itu tuh kalian akan dimintai ya. Kalau misalkan kalian nggak sesuai sama KTP-nya, nanti pasti kalian dibutuhkan untuk surat kuasa untuk kalian mengurus si berkas-berkas ini dari awal sampai akhirnya. Seperti itu guys. Dan untuk prosedurnya cepet banget ya. Ini nggak sampai seharian. Kalau misalnya kalian datang pagi, sebelum siang, sebelum istirahat juga udah selesai guys. Oke, nah yang pertama kita nyampe Samsat, kita langsung menuju ke loket informasi dan kita isi formulir informasinya guys. Oke, di situ kan ada berkas-berkasnya, kita isi aja sesuai dengan SNK-nya. Dan setelah itu kita langsung menuju ke basement untuk cek fisik guys. Jadi kendaraannya wajib kita bawa ya, baik motor maupun mobil yang akan diurus ya SNK-nya. Oke, langsung kita gesek aja si nomor rangka sama nomor mesinnya. Ini biasa kalau misalkan kita, sebenarnya biayanya gratis, tapi kalau misalkan mau ngasih juga biasa 10 ribuan guys untuk biaya geseknya ya. Oke, lalu kita setelahnya langsung menuju ke loket pendaftaran. Kita masukin tadi formulir yang udah kita isi, terus kita masukin juga, sertakan semuanya tadi yang gesekan nomor rangka, nomor mesin. Dan setelah itu kita langsung menuju ke loket progresif untuk dicek apakah kendaraan kita diblokir atau enggak. Misalkan nih kalian kalau mau diurus SNK ternyata udah diblokir ya, mau nggak mau harus di BBN gitu guys. Dan setelah semua berkasnya dicek, kita langsung menuju ke loket pendaftaran SNK baru atau SNK duplikat. Jadi kita akan ngeduplikat si SNK yang asli ya, jadi yang lamanya diblokir, lalu kita bikin yang barunya. Si berkasnya semua dimasukin,
Lalu setelah itu kita langsung menuju ke loket gudang arsip Polri untuk nyimpen berkas yang tadi udah dimasukin guys. Oke, di gudang arsip Polri ini tuh semua berkas-berkas kita yang lama ya. Kan kita kalau misalnya punya kendaraan, kita tuh punya berkas. Nah, berkasnya itu ada di gudang arsip Polri gitu. Nanti semuanya akan disimpan di sana, surat kehilangan semua juga semuanya ada, semua datanya di sana. Dan kalau udah kita tinggal nunggu SNK-nya terbit 2 minggu ya guys ya dari tanggal tersebut nih. Misalkan kita masukin tanggal 1 Desember, nanti akan keluarnya itu di tanggal 14 Desember. Seperti itu guys. Jadi simpel banget untuk caranya seperti itu aja, dan untuk biayanya jauh lebih murah guys. Biasa kan kalau misalkan menggunakan calo, itu kan kalian pasti di paling murahnya di angka 750.000. Bahkan kalau gue lihat-lihat ya, kalian kemarin di kolom komentar itu banyak yang bilang ada yang sampai 1 juta, 2 juta. Nah itu kan tergantung sama calonnya ya. Kalau kita ngurus untuk biayanya sendiri, ini totalnya cuma 100.000 untuk motor dan 200.000 untuk mobil. Itu untuk biaya penerbitan SNK-nya aja guys, di luar pajak. Nah, kalau misalkan kita untuk mengganti SNK, kita wajib membayar pajak. Misalkan nih, di sini kita untuk biaya pajaknya, ini kemarin kita ngurus Honda Beat ya guys ya. Oke, nah di sini untuk biayanya ini 243.000 guys. Oke, untuk biaya pajaknya ini Honda Beat. Di sini kita cuman tambahin aja 243.000. Lalu kita tambahin 100.000 aja untuk biaya penerbitan SNK-nya. Jadi kita cukup bayar 343.300 rupiah guys. Jadi murah banget ya, untuk biayanya 100.000 aja. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar SNK atau BPKB atau cara ngurus di Samsat segala macam ya guys ya, ngurus kehilangan, cara BBN segala macam, langsung aja kalian tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan pertanyaan kalian nih dari kemarin di kolom komentar ya, paling banyak itu gimana caranya sih kita ngurus SNK atau BPKB tapi beda lokasi, beda KTP, beda Samsat. Jadi gini guys, untuk namanya BPKB dan SNK itu kan ada alamatnya ya. Alamatnya itu harus sesuai dengan KTP. Nah, KTP itu bukan KTP yang kalian miliki sekarang gitu. Walaupun kalian pemiliknya nih. Tapi kalau si SNK-nya itu atau si KTP-nya itu atas nama orang lain, itu tuh kalian harus BBN dulu. Nah, untuk prosedur BBN-nya itu kalian harus cabut berkasnya dulu. Di mana contoh nih, misalkan kalian beli dari Jakarta Pusat. Oke, KTP itu Jakarta Pusat. Kalian mau BBN ke Bandung gitu. Kalian harus cabut dulu si berkasnya dari Jakarta Pusat, Samsat Jakarta Pusat, lalu kalian tarik, lalu kalian masukin ke Bandung. Seperti itu guys. Oke, jadi nggak bisa walaupun kalian nih misalkan KTP Jakarta Pusat mau pindahin ke Jaksel, Jakarta Selatan gitu, kalian langsung satu Samsat tuh nggak bisa. Tetap kalian harus cabut dulu, lalu kalian harus masukin gitu. Jadi emang KTP itu harus sesuai dengan si Samsatnya gitu. Kecuali misalkan nih satu Samsat ya. Contoh misalkan Bandung Kodia 1, misalkan Samsat 1 Pajajaran. Nah, kalian kalau misalkan mau urus kalian cabut berkas lalu kalian masukin lagi ke Samsat 1 misalkan ya, Kodia 1. Bandung kan ada 3 ya, Samsat Pajajaran, Kawaluyaan sama yang di Soekarno-Hatta. Nah, kalian kalau misalkan sama si Samsatnya itu kalian nggak usah cabut berkas guys. Jadi kalian tinggal urus aja perpindahannya, lalu tinggal kalian input lagi, masukin lagi aja. Jadi nggak usah cabut berkas, masukin berkas. Untuk kalau misalnya BBN seperti itu ya. Jadi kalian banyak banget nih dari kemarin yang tanya seputar BBN. Dan gue juga udah bikin ya untuk vlognya gimana caranya kita mengurus untuk BBN. Oke, di vlog sebelumnya kita udah bikin. Langsung aja buat kalian yang belum nonton videonya, langsung klik di atas guys. Oke, sekian dulu guys videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian ada saran, pertanyaan, dan lain-lain, langsung aja kalian komen guys. Oke, see you next video. Bye-bye.